Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Bincang Aun, persembahan dari Aun TV. Teman-temanku, asik. Kita kembali lagi di acara yang luar biasa ini, di mana kita akan memberikan informasi seputar ada apa aja di ITSK, baik dari prodi, dari dosen, ataupun dari alumni. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang akupuntur sudah, membahas tentang RMIK sudah, dan berbagai jurusan-jurusan lainnya juga sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang farmasi, bukan bareng kaprodinya, bukan bareng dosennya, tapi bareng alumninya. And please welcome, this is Mbak Lisa. Asik, tepuk tangan teman-teman. Ini adalah alumni D3 Farmasi, Lisa Septa Diana Putri. S Farmasi lo ya, alumni Iya, sini ya. Iya. Mbak Lisa sehat, Mbak Lisa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Maaf ya nunggu lama ya Mbak Lisa ya. Enggak. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Asik, Mbak Lisa. Mbak Lisa asli alumni sini ya? Ya, masuk di angkatan 2020. Kok aku ngomong asli alumni sini, ya jelas alumni kini. Angkatan 2020. 2020, lulus di 2024. 24. 2024 tahun ya? Nggih. Wah, cepet ya, lumayan ya. Sergap ya sampai ya ternyata ya. Enggak juga. Mbak Lisa, kita ngobrol dong soal berbagai macam perspektif dari alumni dengan tentang jurusan D3 Farmasi yang ada di sini. Kalau beberapa episode yang kemarin kita sudah ngobrol bareng dosennya nih, bareng Bu Mayang. Bareng Bu Mayang kita membedah tentang farmasi, tentang belajar apa aja farmasi di sini, di ITSK sini itu. Nah, ini dari kacamata seorang alumni. Mbak Lisa sudah menjadi alumni di 2024 dan sekarang sudah bekerja. Gitu. Bekerja di mana Mbak Lisa? Di apotik Oke, di daerah? di daerah Malang Kota. Di daerah Polehan. Daerah Ranograti ya, Nah, tadi sempat iya. disebut ya. Sudah di sana semenjak setelah lulus atau bahkan sebelum lulus? Setelah lulus 1 tahun. Baru langsung ke sana. Berarti ketika Mbak Lisa sudah berada di pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya ini, selain itu aktivitasnya ngapain aja nih Mbak Lisa? Ikut banyak organisasi. Mm. Terus habis itu ya nggak ada sih, cuma kerja sambil lanjutin kuliah S1. Berarti secara nggak langsung alumni dari ITSK Rumah Sakit Dr. Suprapto ini ya tetap mengembangkan karirnya dan juga keilmuannya. Nah, Mbak Lisa, kita membahas soal selama Mbak Lisa yang ada di kampus ini di ITSK Rumah Sakit Dr. Suprapto, khususnya di D3 Farmasi ini. Dulu ketika masuk, Mbak, dulu SMA atau SMK? SMK Farmasi juga. SMK Farmasi juga. Iya. Nah, kenapa memilih kuliah D3 Farmasi di sini? Oh iya, waktu itu awal-awal itu pemilihan kuliah itu dikasih tahu guru BK, sama ada beberapa kakak tingkat yang sudah masuk di sini. Dan itu kan otomatis diceritain ya, kalau misalkan di Supraon itu ada prakteknya banyak, terus lapangan pekerjaannya itu juga banyak, dan kerjasama dari Supraon itu banyak sekali gitu loh. Sebelum kita lulus pun kita juga sudah ditawari kerja, kan itu iming-iming yang sangat perlu ya buat kita yang kayak D3 kan fokusnya nanti kerja gitu kan. Jadi kayak aku mau kuliah D3 karena aku mau fokus kerja gitu. Jadi yang cocok itu ya bener di Supraon ini. Asik. Akhirnya milih di sini. Iya. Itu yakin tuh milih langsung farmasi atau memilih jurusan-jurusan yang lain? Enggak, karena kan berawal dari SMK Farmasi kan. Oke. Jadi udah tahu nih, pasti yang lain kan masuk di sana kan belum tentu dari farmasi. Jadi aku yakin aku udah ahlinya ini. Nah, Gitu. Mbak Lisa, ketika pertama kali masuk di sini, ada culture shock nggak, Mbak? Ini ya disiplin sekali. Disiplin sekali ya? Iya bener. Jadi kayak pas awal-awal itu bener-bener kayak jam 7 masuk itu, sebelum jam 7 itu udah ada di kelas. Oke. Gitu. Kalau misalkan nanti jam 8 perkuliahan, dosen itu sebelum jam 8 itu sudah ada di kelas. Jadi kayak biasanya kita masih leha-leha ya. Jadi di sini benar-benar on time, benar-benar disiplin gitu sih, Mas. Berarti secara nggak langsung ilmu disiplin sudah ditanam sejak dini. Betul. Ya? Jadi pas kerja itu nggak kaget ya kalau misalkan jam kerjanya itu. Mbak Lisa, masuk semester 1, semester 2 sampai semester berapa berarti? Semester 6. Semester 6. Nah, selama 6 semester ini ada nggak sih Mbak kesan sing
berkesan, asik, memori yang berkesan selama jenengan kuliah di sini? Iya, banyak sih, terutama yang berkesan itu saat praktek Mas ya. Jadi saya tuh ada 3 kali praktek lapangan. Pertama itu rumah sakit sama apotik. Nah, dan yang saya suka itu kita itu nggak kaleng-kaleng gitu prakteknya. Jadi pertama Serius itu nih, Mbak? Nggak Iya. kaleng-kaleng berarti ya luar biasa dong. luar biasa sekali. Kudu sing B aja gitu. Nah, bener. Yang pertama itu di rumah sakit RSUD. Itu kan bener-bener masuknya aja susah kan ke sana itu. Oke. Dan ternyata saya bisa masuk di situ gitu loh. Dan dari waktu itu saya 30-an orang kan. Jadi dua orang gitu. Otomatis kan banyak juga kan teman-teman di berbagai rumah sakit juga. Jadi di situ itu bener-bener kita bisa saling bertanya gimana praktek di sana, gimana nanti kerjanya di sana juga gimana gitu kan. Terus habis itu yang kedua rumah sakit juga, saya di Supraun sendiri, kan ada rumah sakitnya ya, jadi di sana juga. Terus yang ketiga itu di apotik, dan itu di Kimia Farma teman-teman, bener-bener kayak Berarti 3 Kimia ya? Farma, iya. Emang masuk ke kimia farma itu susah, Mbak? Maksudnya susah ya, dan itu kan bener-bener apotik sesungguhnya ya. Gila. Apalagi di sana ya terkenal disiplin juga, terkenal banyak obat generiknya, banyak obat banyak sekali di sana. Racian, dokter umum, dokter spesialis juga ada biasanya kan di apotek Kimia Farma itu. Berarti sana nggak langsung itu salah satu privilege ya ketika bener kuliah sekali. di ITSK ini mendapatkan 3 praktek langsung ya. Nah, dari ketiga praktek ini Mbak yang membantu jenengan atau membantu Mbak Lisa selama ini untuk bekerja itu di praktek-praktek yang apa aja ini Mbak? Terutama yang di ini sih, karena saya juga apoteknya itu ada dokter umumnya. Oke. Jadi kan ada resep-resep tertentu gitu ya. Nah, itu belajar saat di rumah sakit. Jadi membaca resep, terus habis itu gimana cara kita mengetahui nanti efek sampingnya apa. Kan juga ada namanya KIE ke pasien kan. Kita mengedukasi pasien. Nah, itu juga belajar Dek, apa namanya? Apotik. Sorry, mengedukasi pasien itu yang aku tanya nih, aku bukan apa namanya pasien dokter yang di sana. Aku hanya sebatas beli obat. Ya, dedet. Mbak, aku tanya dong, aku keluarnya gini. Itu edukasi pasien. Ya, betul. Oke, baru dari jenengan langsung ngasih rekomendasi. Bisa jadi. Oh. Jadi kita itu sebenarnya ada mata kuliah kalau di Supraun ini itu namanya swamedikasi. Jadi Oke. kita bisa mengswamedikasi obat-obat tertentu kayak misalnya masnya datang nih pilek tapi jangan ya. Oke, terus. pilek gitu ya, atau kalau misalkan sama datangnya pilek, terus kita bisa ngasih tahu nih, masnya sambil ada keluhan lain nggak? Apakah masnya juga batuk? Apa masnya juga agak sedikit demam gitu kan? Nanti kita kasih obat. Nah, kita tanya juga. Nanti kita ngasih tahu juga ini cara minumnya, cara penyimpanan gitu. Kan belum tentu orang awam semua itu tahu gitu loh, Mas. Emang cara penyimpanan yang baik ya gimana? Di suhu ruang. Ada beberapa obat yang di suhu ada di lemari kulkas, ada yang di lemari suhu ruang dan tidak boleh terpapar sinar matahari gitu kan. Oke, berarti sorry, kalau ditaruh di tempatnya P3K itu enggak apa-apa ya? Obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu ya. Biasanya kan kita kan ya minta dadekno siji sih ya. Tapi itu bahkan yang lebih berbahaya. Oh, itu? Karena kalau misalkan di rumah tangga kan itu biasanya ya. Itu kan ada kotak P3K. Nah, penyimpanannya juga itu biasanya kan sirup itu cuma 7 hari. Kalau Sorry, penyimpanan sirup 7 hari berarti harus setelah habis. dibuka, ya. Oh. Masnya jangan pakai lama-lama karena nanti itu resisten juga kan sama kuman-kuman dan lain-lain. Terus habis itu juga kadaluarsa itu belum tentu dicek juga gitu. Makanya Aku kok pengen tanya ya. Sirup obat sirup. Nggih. Semisal nih tinggal separuh. Si aku udah sembuh nih. Terus yang separuh diapakan? Nah, jadi nanti itu ada yang namanya ketika sirup setelah dibuka itu enggak boleh lebih dari 7 hari. Oke. Nah, setelah itu kita bisa meleburkan Oke. cairan itu dari misalkan sama punya wastafel ya. Ha-ha. Itu bisa dibuang, terus botolnya kita bisa ditaruh di tempat sampah.
gitu. Oh alah, berarti Peleburan. secara nggak langsung harus habis ya? Iya, nanti ada namanya pemusnahan obat juga kalau di apotek. Jadi nggak boleh bener-bener sampai kadaluarsa itu. Makanya orang awam wajib kenal TTK ini. Ah, kelas. Bridging yang mantap, bridging yang mantap. Karena kita selalu mengedukasi pasien supaya aman obat, tepat dosis, sama tepat cara penyimpanan. Alumni bro, alumni TSK di farmasi loh. Alumninya seperti ini loh, gokil. Ini aku baru tahu loh, serius saya baru tahu itu ketika aku batuk meminum obat sirup lah ya, obat sirup. Mak ngombe, ngombe, mari, loh kok hilang batukku dengan, berarti sisa separuh, itu tak gembenan, main batuk mana, itu kan ya tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Oh alah, tas ngerti aku rek, ya Allah. Ternyata nggak cuma antibiotik aja yang harus habis ya. Jadi itu obat cair yang sudah dibuka selama kemasan. Tapi emang sih ketika mungkin batuk lebih dari bahkan lebih dari 4 hari sebenarnya obat ini sebenarnya bisa habis. Terus aku beli lagi karena masih batuk lagi. Terus minum tinggal separuh, ternyata sudah selesai. Oh, kudu diingat ya. Biasanya kan juga kalau misalkan belinya ke orang awam bukan TTK ya, itu nanti kan nggak tahu. Biasanya kan ada di brosurnya juga. Nah, belum tentu dibaca juga. Makanya kalau misalkan datang ke tenaga farmasi atau vokasi farmasi itu nanti kita jelasin, ini cara minumnya seperti ini ya, nanti penyimpanan seperti ini gitu kan. Terus habis itu dikasih tahu juga tidak boleh lebih dari 7 hari setelah dibuka juga gitu. Itu kalau di ITSK ini itu nama pelajarannya apa? Itu nanti pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi. Biasanya dibekali itu ya? Ada praktek farmasi gitu. Praktek farmasi, gokil. Mantap. Nah, selama jenengan kuliah di sini nih, pelajaran apa yang sampean seneng nih, Mbak? Saya itu paling suka itu kosmetik ya. Jadi masih kosmetik? Ada Mas di sini itu. Jadi ada pelajaran kosmetikologi. Jadi kita itu membuat sediaan kosmetik, kita bikin kita cari formula di jurnal-jurnal gitu. Terus kita bikin suatu produk. Pernah saya tuh bikin lip gloss deh gitu. Dari bahan alam. Waktu itu saya pakai dari buah naga. Kan itu alami ya, Mas. Buah apa yang lucu? Apa? Buah. Terus lanjut. Nah, dari situ kan kita ini ya Mas, ada pikiran kayak, oh berarti saya setelah D3 ini bisa nih jadi ladang usaha ya. Langsung entrepreneurnya murah ya. Ada nih. Dan juga kita ada mata kuliah kewirausahaan kan. Jadi ada, berarti ini cocok nih ya. Nggak harus pelayanan farmasi, nggak harus ini, tapi kita bisa berwirausaha juga gitu loh. Selain kita ke masyarakat terjun langsung pelayanan, kita juga bisa bikin usaha sendiri. Kan sudah ada prakteknya nih. Bahkan kita di sini juga ada lab kan, lab farmasi itu. Jadi kita di situ itu didampingin dosen. Dosen tentunya udah ahli ya Mas ya dalam formula-formula. Terus kita mencoba untuk membuat suatu sediaan gitu kan. Nah, kita cobanya kita ke kita sendiri kan. Jadi kayak oh ternyata bagus ya, ini bisa nih tak daftarin di BOM. Di BPOM ya. Langsung dikasih brand, dihakikan, dijual produknya. Betul, kita. Namanya Lisa Glow. Mbak Lisa, ini kan banyak nih adik-adik ataupun mungkin yang masih bingung tentang farmasi yang ada di sini sebagai alumni nih Mbak Lisa ini. Itu prakteknya dulu kayak gimana Mbak Lisa dari ketiga ini? Tadi kan Mbak Lisa bilang di RSUD, terus di Supraun sini, sama di Apotek Kimia Farma tadi yang sudah disebutkan dari Mbak Lisa sendiri. Dari masing-masing ini yang berkesan apa Mbak? Di RSUD berkesannya ngapain? Di Supraun berkesannya ngapain? Di Apotek berkesannya gimana gitu? Ya, waktu di RSUD itu berkesannya ketika saya ada di gudang. Ternyata lapor dulu. Di gudang farmasi. Farmasi, Di gudang farmasi ternyata di situ itu benar-benar banyak sekali macam obat. Mulai dari ada yang insulin gitu kan, untuk diabetes gitu kan. Terus habis itu di situ benar-benar kita menata obat, terus datangnya kapan gitu. Jadi kita tahu benar-benar kayak oh obat ini akan expired gitu. Jadi disingkirkan dulu, nanti akan diserahkan diretur lagi gitu. Terus habis itu di situ juga
belajar meracik buahnya obat. Kalau di RSUD kan ada BPJS, Oke. ada umum juga. Benar-benar di situ kayak, oh nanti bekerja itu seperti ini ya, gitu. Nice. Kalau misalkan di Supraun sendiri itu sama kurang lebihnya, tapi di situ lebih disiplin. Kalau setiap pagi itu ada apel, Mas. Sebelum 6:30 itu kita ada apel dulu sebelum PKL dimulai. Gitu. Oke, apel Kalau pagi lah ya. kalau di apotek itu kita banyak ke pelayanan. Jadi kita nanti ada pasien datang, Mbak saya ada keluhan ini. Jadi kita lihat gitu, Mas, karena ada luka, mana Mbak lukanya, gitu langsung kita bisa. Langsung Jadi tahu kayak, itu bisa ya? misalkan luka bakar, nanti kita bisa kasih salep oke. gitu kan. Nah di situ itu bener-bener kan sekarang saya udah kerja ya. Jadi kayak, oh ternyata cara kerjanya seperti ini ya. Jadi sekarang pas saya kerja itu nggak kagok lagi, Mas. Oh ternyata obatnya seperti Nggak ini. kaget ya. Pelayanannya seperti ini. Apalagi di Kimia Farma itu kayak, selamat datang, ada yang bisa dibantu. Oh, berarti secara nggak langsung itu emang sudah kebiasaan ya. Nah, jadi enaknya dari ketiga ini masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing ya. Ciri khas masing-masing. Yang di sini dididik, yang di Supraun itu kita disiplinnya. Disiplin. Di rumah sakit itu kita mengetahui seberapa besar, seberapa banyak obat-obatan di apotek tentang pelayanan. Betul Nah, sekali. soal perjalanan pekerjaan pertama itu ya apa Mbak mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus di ITSKS ini? Sebenarnya itu bukan pekerjaan pertama ya, Mas. Oke. Karena sebelum lulus pun itu sudah banyak sekali tawaran pekerjaan di sini itu. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi kayak ini baru kemarin ini, Mas, banyak ada dari K24 Apotik itu kita itu bukan datang ke tempatnya, tapi mereka yang datang ke sini. Kelas King, Nah, kelas itu. King, kelas King. Ini berarti sesuai dengan apa yang diomongin sama Bu Mayang ya ternyata ya. Nggih. Terus. Jadi nanti kita itu diwawancarai di sana dan hampir 100% kita masuk di situ. Alhamdulillah ya. Harus ada gininya berarti ya. Mantap. Karena itu sangat-sangat, Masya Allah sekali itu. Iya. Terus habis itu, tapi aku masih nunggu dulu, Mas, karena pengen mencoba bukan di farmasinya. Oke. Waktu itu pernah nyoba di multimedia dan lain-lain gitu. Terus pada akhirnya karena saya pengen lanjut di farmasi, terus mau lanjut studi juga, jadi kayaknya biar nggak hilang juga saya harus kerja ini gitu. Balik di farmasi lagi ya. Itu saya nggak nyari, Mas. Tapi lowongan kerjaan itu sangat, 1 minggu itu ada 24 lowongan kerjaan Masya gitu. Allah. Dan itu dikasihnya dari mana? Kan kita alumni ya, ada WhatsApp alumni. Grup Jadi WhatsApp ya? dosen itu selalu mengeser, Mas. Ini loh ada lowongan kerjaan. Sampai saya tuh bingung, di mana ya yang gajinya paling tinggi? Mana ya gajinya paling tinggi gitu. Terus kita juga bisa di 2 tempat kan, Mas. Oke. Jadi kayak ini bisa nggak ya ditaruhin lagi gitu. Boleh gitu ya? Boleh, ada. Boleh, Kan ya. kita punya sertifikat kompetensi. Ah. Nah, itu. Jadi secara nggak langsung aman-aman aja ya. Aman aja. Nah, Mbak Lisa, sekarang pekerjaannya sebagai farmasi ataupun tenaga medis ini ya. Sekarang sudah sama dokter spesialis ya. Dokter umum. Sorry, dokter umum ya. Nah, itu gimana? Boleh di-share nggak Mbak ke calon maba ataupun teman-teman mahasiswa bekerjanya tuh ngapain aja? Ya, bekerjanya itu melayani pasien juga. Jadi kan di situ ada apoteknya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada dokter umum itu kita dikasih resep, kita meracik obat. Terus habis itu sebelum itu kan kita cek dulu resepnya, apakah resepnya ini sudah sesuai dengan yang diminta dokter. Soalnya kan tulisan dokter itu lumayan ya, Mas ya. Kadang kita itu benar-benar harus teliti di situ. Farmasi itu pokoknya teliti. Karena salah dikit nanti overdosis ya. Apalagi resep gitu kan. Terus habis itu setelah itu kita bungkus, kita cek ulang dari resep itu, terus baru dikasihkan ke pasien. Sebelum itu kita edukasi dulu, Bu, ini ya obatnya, ini obat batuk, diminum 2 kali, 1 pagi sore gitu. Nanti terus ditanyain lagi, apakah Ibu paham gitu kan. Terus jangan lupa istirahat yang cukup kayak gitu. Gitu sih, Mas. Jadi secara nggak langsung lebih ke arah tetap dikembalikan lagi ya pelayanan dan kita mengetahui tentang apa yang dokter mau ya. Jadi kita tetap terbuka soal pengamatan di luar dari kita mempelajari soal farmasinya. Salah satunya adalah kita bisa ngobrol dengan orang sing awali introvert bisa jadi ekstrovert lah ya. Tapi enggak juga, Mas. Enggak Karena juga kita ya? cuma sekedar ketemu kan. Oh, iya. Alasan saya memilih farmasi itu karena saya takut darah.
Oh, alah. Takut ketemu pasien sebenarnya. Jadi kan kita biasanya kalau di farmasi itu kan tertutup ya Mas, kita tidak bisa bersosial banget kan. Iya iya, ada kaca ataupun akriliknya itu ya. Nah itulah alasan saya. Karena saya takut darah. Mbak, tapi kalau peluangnya sangat besar ya kalau lulusan di 3 farmasi di ITSK sini ya. Sangat-sangat besar Sangat karena besar ya. sebelum kita lulus pun kita udah Iya ada sih, kerjaan. tadi sudah ditekankan sih ya. Nah, itu. Luar biasa loh ya, berarti ya teman-teman ini nggak usah ragu ketika kalian bingung, mending masuk ke sini apapun asal dari kalian, SMA mana, SMK mana, ataupun SMK jurusan farmasi, tinggal aja tas. Mbak, rata-rata nih teman-teman yang ataupun teman-teman jenengan yang memilih farmasi itu orang seperti apa Mbak yang cocok Mbak? Biasanya itu yang rajin, Pasti ya. teliti, mau berusaha sama bisa mengingat. Karena kita obatnya ribuan ya. Gimana cara obat itu bekerja, apa obatnya, terus nama patennya apa, generiknya apa gitu kan. Tapi jangan takut karena di sini tuh dosennya itu benar-benar mengayomi kita kan. Dosen itu selalu ngasih kita kayak kalian belajar satu-satu dulu ya. Bukan langsung semuanya kamu harus belajar gitu kan. Kamu harus ngerjain laporan ini biar tahu gitu. Tapi kalau di sini nggak, benar-benar kita per mata kuliah itu pelan-pelan gitu. Tapi karena saya SMK farmasi jadi udah bisa. Jadi aman ya. Poin plusnya. Tadi semester 1 sombong ya, iki tak pelajari biyen. Ini udah pernah nih. Tapi tenang, dari situ kan saya udah pernah ya, ada beberapa yang belum. Jadi kita bisa namanya kerja kelompok bareng-bareng. Terus disuruh juga ada dosennya juga. Oh iya Mbak, bisa nanti diajarin ya di luar ini gitu. Kalau ikatan alumni di sini gimana Mbak? Ikatan alumni di sini tuh sering kita kalau misalkan satu sebayaku ya, itu share-share lowongan kerjaan juga. Terus habis itu juga ada perkumpulan-perkumpulan juga biasanya Mas. Nanti temu kangen namanya. Jadi gimana progres kita gitu kan. Jadi enggak ada namanya kita langsung setelah lulus dibuang gitu, enggak ada. Nama kita punya ada kartu Mas. Kartu alumni. Ikatan Alumni Supraun ya. Asik. Jadi kalau ada satpam di depan alumni Mas. Asik. Temanku namanya Farul juga punya itu. Ikatan Alumni Supraun punya itu. Temanku tadi sudah ditunjukkan ke aku. Nah, Mbak Lisa, ini apa namanya, dulu bertentangan nggak dengan orang tua ketika ngambil farmasi? Alhamdulillahnya orang tuaku itu sportif Mas. Dari kecil bahkan ya udah farmasi aja Nduk. Farmasi itu iya. Jadi kayak saya tuh pengen bidan Mas, tapi takut darah ya, jadi nggak jadi. Dan nggak jadi. Tapi tetap aja bidan juga nyarinya harus di Supraun. Gitu. Om saya soalnya kan ada di sini juga. Oh, iya. Alah. Jadi pilihan pertama dari kecil tuh kayak Supraun gitu. Tadi secara branding masuk ya. Iya. Di daerah saya tuh Supraun itu kayaknya nomor 1 ya Mas ya. Kuliah kesehatan Supraun aja. Asik. Gitu. Nah ini Mbak, ini terakhir buat Mbak Lisa nih. Buat teman-teman ataupun adik-adik maba ataupun camaba atau dari Mbak Lisa sendiri punya pesan ke teman-teman apa mungkin? Oh iya, buat teman-teman yang mau cari kuliah jangan ragu, ITSK itu selalu ngasih yang terbaik juga. Dosen-dosennya juga profesional. Terus di sini juga nanti jangan lupa belajar, berusaha, lebih teliti itu dan jangan takut tidak menemukan pekerjaan karena sebelum kita lulus pun kita sudah dapat pekerjaan itu. Asik. Kita bingung milihnya di mana kerjanya ya. Asik. Jadi mungkin buat teman-teman ini adalah kesaksian ya dari alumni namanya Mbak Lisa sudah nge-share berbagai pengalamannya awal dari kenapa milih Supraun sendiri karena di daerahnya beliau yang diingat adalah ya Supraun ini nomor 1, Supraun nomor 1, ITSK Supraun ini nomor 1 is number 1 ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang sudah mengambil jurusan farmasi tetap yakin, tetap belajar karena kenapa? Karena kalian ketika masuk di sini dipastikan nanti lulus itu sudah mendapatkan tinggal milih kamu mau bekerja di mana. Nah itu dibalik nomornya tergantung kamunya mau milih di pekerjaan yang apa dan milih di pekerjaan yang mana. Karena kenapa? Karena ikatan alumni sudah memberikan, dosen-dosen sudah memberikan, dan ketika kalian magang ataupun PKL seperti Mbak Lisa tadi sudah di 3 tempat. Nah dari 3 tempat ini manfaatkan sebaik mungkin, jadikan itu adalah ajang di mana kamu itu unjuk gigi
ke lingkungan pekerjaan kamu, siapa tahu sebelum kalian lulus kalian sudah direkrut di 3 tempat tadi yang sudah Mbak Lisa tadi sebutkan. Siapa tahu di salah satunya ada yang berjodoh dengan kalian. Kalau seperti itu Mbak Lisa ya. Betul sekali. Buat teman-teman alumni, nah ada pesan buat teman-teman alumni. Buat teman-teman alumni, Teman-teman jangan. saya. Oh iya salah ya, saya alumni. Buat teman-teman saya, jangan lupa kita selalu berproses dari sini. Oke. Kalau misalkan nanti ada yang tanya-tanya tentang perkuliahan yang paling bagus, tetap kita harus jawab Supraun. Asik, terima kasih Mbak Lisa. Sehat selalu Mbak Lisa. Sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang luar biasa, lebih baik lagi, lebih berkah lagi, lancar-lancar pekerjaannya Mbak Lisa ya. Semoga bisa menjadi top levelnya Mbak Lisa ya. Jangan lupa ketika kita ketemu di jalan saling sapa ya. Asik, jauhlah teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti episode kali ini, episode D3 Farmasi bersama alumni, bersama Mbak Lisa. Jadi mungkin buat teman-teman ketika kalian masuk ke sini jangan sampai ragu dan yakinkan bahwa ketika kalian masuk di sini adalah tempat yang sangat tepat. Jangan lupa di share, like, komen, dan juga subscribe YouTube channel dari Aun TV. Sampai jumpa di Ruang Bincang Aun next episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay. Yeay.